Orang Korea punya banyak film dan drama, tapi gak punya kisah kayak begini nih mereka ini. Kalau dipikir-pikir, omongan orang-orang Korea yang ngatain Indonesia buruk, hitam, murah, jelek, UUAA, dan agamanya Islam itu TLL. Ini bener juga sih. Lah kok bener? Mari overthinking. Iya bener, kalau ternyata gara-gara adanya agama Islam yang mereka katain khususnya, gara-gara itu kita nggak punya budaya sikap seperti mereka. Ini gue rasa bukan sekedar karena kulit kita yang sawo matang, tapi lebih dari itu. Indonesia ini dikenal sebagai negara paling toleran, paling ramah sama orang-orang asing, paling murah senyum. Itu karena nilai-nilai agama yang mereka anggap TLL itu telah menjadi budaya masyarakat kita. Secara kita juga merupakan negara yang paling religius, paling menghargai nilai-nilai agama. Beda sama Korea, meskipun sama-sama Asia, Asian values gitu ya. Tapi mereka punya budaya rasisnya itu parah banget, dan ternyata ini seiring itu pula penghargaan mereka sama agama amatlah rendah. Makin kesini makin rendah, makin materialistis sama hal yang sifatnya duniawi. Data menurut Religious Awareness Survey di Korea, pada tahun 2023 saja ada 51% warga Korea yang menyatakan tidak beragama. Ada 15,2% warga Korsel yang tidak mau bertetangga dengan warga asing, apalagi sama warga yang kulitnya berwarna. Dan sebelumnya angkanya itu adalah 44%. Ini udah masih mending kalau sekarang. Dan ada hampir 50% siswa pelajar Korea yang nggak bisa menerima ras lain ras mereka. Kalau ada di dalam kelas bareng mereka, kalau nggak dibully ya dikucilin. Apalagi yang warna kulitnya cenderung gelap. Mereka punya stigma kulit gelap berarti jahat gitu. Sedangkan dalam Islam kita punya teladan sempurna mengenai kesamaan ras dan kulit hitam sekalipun dalam diri Bilal bin Rabah. Orang Korea punya banyak film dan drama, tapi gak punya kisah kayak begini nih mereka ini. Pas penaklukan Makkah, Fathul Makkah, Rasulullah yang memerintahkan Bilal, budak hitam, untuk naik ke Ka'bah yang sangat disakralkan itu, berdiri di atasnya untuk azan. Dan menuai respon rasis dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, yang pada saat itu baru mau masuk Islam. Mereka berkata, Sofwan bin Umayyah misalkan dan Khalid bin Usaid berkata, syukur ya bahwa moyang kita meninggal tanpa perlu mendengar suara budak Ethiopia ini. Untung ayah-ayah kita gak melihat gagak hitam ini naikin Ka'bah. Lalu kemudian ada Haris bin Hisam. Dia mengejek dengan mengatakan, apakah Muhammad tidak punya orang lain selain burung gagak ini untuk berazan di atas sana? Yang lain berkata, jika Allah membencinya, tentu ini Bilal akan diganti. Lalu Nabi mengedukasi mereka tahap demi tahap. Pernah juga sesama sahabat itu cekcok, level sahabat. Ada Abu Dzar dengan Bilal. Lalu Abu Dzar ini keceplosan dengan mengatakan, dasar hitam, dasar anak dari budak yang hitam. Lalu Rasulullah ini dengar, memerah mukanya Rasul, marah, dan Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, di dirimu Abu Dzar masih ada sifat-sifat keangkuhan jahiliyah. Jadi rasisme itu sifat jahiliyah yang diperangi sama Islam. Abu Dzar, perhatikan baik-baik. Nggak ada kebaikan kita dengan orang lain cuma lantaran kulitnya dia berwarna merah atau kulitnya dia berwarna hitam. Nggak ada, kecuali kita mengungguli dia dalam hal bitakwa, dengan ketakwaan. Abu Dzar langsung lemes dan dia berkata, aduhai, seandainya Rasulullah langsung menebas saja leherku. Saking malunya, saking ngerasa bersalahnya, ia ditebas sama Rasul lebih rela gitu, daripada sampai ditegur dengan mengecewakan Rasulullah dan dia melihat kekecewaan Rasulullah itu. Maka ia mendatangi Bilal, menaruh kepalanya di depan kaki Bilal di atas tanah, kemudian mengambil pasir-pasir di sana itu dan menjatuhkan ke kepalanya dan mengatakan, wahai Bilal, injak kepalaku, wahai Bilal, injak kepalaku, wahai Bilal. Aku tidak akan ridho sampai engkau ridho kepadaku, wahai Bilal. Aku tidak akan mengangkat kepalaku sampai engkau mau menginjak kepalaku. Injak Bilal, tolong aku, anyahkan sifat kejahiliaan di dalam diriku ini. Itu kata Abu Dzar. Bilal seketika menangis, dia mengangkat Abu Dzar, dipeluk Abu Dzar dan mengatakan, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Dzar, aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku di muka yang penuh dengan cahaya sujud pada Allah itu. Mana mungkin aku lakukan itu Abu Dzar, illa bitaqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Dua-duanya orang soleh, dua-duanya orang yang takwanya level tinggi. Kita punya teladan ini. Kalau kita rasis, keceplosan, kita punya teladan seperti Abu Dzar. Segera minta maaf, kita salah, meminta ridho daripada orang yang kita sakiti, yang kita bully. Agama membantu kita untuk menjaga kesadaran itu. Sedangkan kalau kita korban, ada teladan Bilal, bukan balik rasis, main fisik, atau balik menghinakan dia meski ada kesempatan. Maafkan, mintakan ampun sama Allah. Nah, itu teladan yang kita punya sebagai seorang muslim. Yang agama dikatain TLL sama mereka ya
Nggak nyampe, nggak punya mereka. Justru karena agama itulah kita nggak punya sifat tercela seperti mereka. Mereka yang ngatain agama kita, itulah yang kasihan. Kasihan gara-gara sibuk mengejar dunia, sibuk memperbaiki yang fisik lewat oplas sana sini, permak sana sini, sampai-sampai nggak ngerti tentang moralitas.